Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya semuanya bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu, buat pimpinan-Mu atas hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami memuji, menyembah Engkau, dan biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang susah Kau berikan penghiburan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan, karena Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena anugerah-Mu sungguh luar biasa. Dan hidup kami Tuhan adalah hidup yang penuh dengan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan mari kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari tepuk tangan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dan biarlah kita tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dia yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Dan firman Tuhan berkata, tenanglah jiwaku. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya,
yang setia. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan, menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu Kau nyatakan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang ada di GBI Samirono, yang ada di Wates, yang ada di Ngablak, yang ada di Ngeroto, yang ada di Jayan, dan semua saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah di kelompok-kelompok rumah. Walaupun kita tahu saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menikmati bersama-sama berkat firman Tuhan yang akan menasihati, mengajar, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tema nasional GBI bulan ini adalah tentang keluarga, dan subtema pada pagi hari ini tentang mendidik anak berjiwa besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama baca Alkitab terlebih dahulu yang kita ambil di dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28, tetapi nanti kami akan membacakan bagian-bagian ayat tertentu saja, dan yang lain Bapak Ibu nanti bisa membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 28. Yosua pasal 24. Saya akan membacakan ayat pertama. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain, Allah huruf kecil ya di situ. Kemudian saya akan baca ayat yang ke-13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang akan diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu
beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa-bangsa kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang ada baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sampai di sini dulu pembacaan ayat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yosua ini diceritakan bahwa Yosua sebagai pembantu Musa, ya, dia menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah, yang seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Yosua adalah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Dia pasti belajar banyak dari Musa. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang beriman, memiliki visi, memiliki keberanian, setia, taat dengan sungguh-sungguh, tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh Roh Kudus. Yosua dipilih menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel dan membawa bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Dalam pasal 23 dan 24 menjelang akhir hidupnya, Yosua berpidato kepada para pemimpin bangsa itu. Dalam pidato perpisahan, Yosua memberikan amanat dan pesan-pesan yang penting yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel. Salah satu fokus perhatiannya jika kita amati Nats Yosua 24 ini adalah tentang keluarga
yang berkenan di hadapan Allah. Yosua ingin mewariskan kepada generasi penerus tentang nilai-nilai iman yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nilai-nilai iman yang baik apa saja yang ingin Yosua wariskan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar yang pertama adalah mendidik dengan firman Tuhan. Ya. Saat mengumpulkan semua suku orang Israel, Yosua mengawalinya dengan kalimat, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang diajarkan kepada bangsa Israel adalah bersumber dari firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak dapat menjadi generasi yang berjiwa besar ketika mereka mengenal dan mengerti kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah lah yang memberi pemahaman yang murni, yang memberi pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya. Firman Tuhan memberikan pengajaran yang murni, artinya tidak dicampur baurkan dengan ajaran-ajaran lain di luar firman Tuhan atau ajaran-ajaran palsu. Firman Tuhanlah yang mendorong setiap pribadi untuk berubah ke arah kesempurnaan Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan harus menjadi kebutuhan dan pegangan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika muncul banyak sumber lain selain firman Tuhan harus tetap menjadi sumber didikan bagi orang-orang percaya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan dalam nats ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firmanlah yang mengajar bagi anak-anak Tuhan, bukan sekedar konsep atau hanya pengetahuan, tetapi yang bekerja di dalam diri seseorang. Prinsip firman Tuhan yang mengajar itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah firman Tuhan yang menegur kesalahan. Kita tahu ketika Daud berbuat dosa, maka dia ditegur oleh Nathan, dan Daud bersedia mengakui akan kesalahannya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Daud ditegur oleh Nathan. Firman Tuhan yang menegur kesalahan, kemudian firman yang memperbaiki kelakuan. Dikatakan contohnya seperti perempuan Samaria yang hidupnya tidak benar, mempunyai banyak suami. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan, kelakuannya diubahkan oleh Tuhan, dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus dan menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bisa terjadi kalau kita mau membuka hati, maka akan terjadi perbaikan kelakuan. Kemudian firman yang mengajar adalah firman yang mendidik dalam kebenaran. Ketika firman itu ditaati atau dilakukan, dikerjakan di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan hidup, perubahan
perubahan hidup akan kelihatan nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, nilai baik apa yang diwariskan oleh Yosua? Mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Bagian C dikatakan dan beribadahlah kepada Tuhan. Di sana dikatakan lagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan. Saat ini Yosua juga mengajar agar orang-orang Israel memiliki ketulusan dan kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan. Artinya harus tulus di dalam hati. Ada kesungguhan di dalam hati. Di dalam Mazmur 125 ayat 4 di sana dikatakan bagaimana kita harus tulus dalam hal beribadah. Kemudian ketulusan itu juga harus diwujudkan dalam perkataan. Tulus dalam perkataan. Yesaya 33 ayat 15 dikatakan orang-orang yang hidup dalam kebenaran berbicara dengan jujur. Kemudian tulus dalam kelakuan dan takut akan Allah. Amsal 14 ayat yang kedua dikatakan siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tulus hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulus berkaitan juga dengan motivasi atau dorongan, sedangkan kesetiaan adalah menunjukkan sikap ketika orang percaya punya motivasi akan segala sesuatu. Jadi tidak mudah berubah, tidak mudah menyerah di sini. Ya, motivasi dan kesetiaan ini menunjukkan sikap tidak mudah berubah dan tidak mudah menyerah. Dan segala sesuatu dilakukan dengan segera. Kemudian ia akan selalu melakukan segala sesuatu ditunjukkan dalam sikapnya. Dia akan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ini menunjukkan bahwa orang itu tulus dan punya motivasi kesetiaan ditunjukkan dalam sikap kehidupannya. Dan orang yang punya motivasi akan menunjukkan perlakuan, sikap, semangat dalam melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Generasi yang diajarkan oleh Yosua adalah generasi untuk setia beribadah kepada Tuhan, akan mendapat banyak manfaat, termasuk di dalamnya memiliki jiwa besar dalam menghadapi kehidupan ini. Setia beribadah artinya selalu merindukan Tuhan. Mazmur 42 ayat yang kedua dikatakan seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Setia berarti hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setia beribadah artinya juga hanya beribadah dan menyembah kepada Allah saja, bukan hanya datang ke gereja. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang seperti ini,
seperti saat ini? Apa kita masih setia menyembah, beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita? Bagaimana kebiasaan beribadah yang dikembangkan di keluarga kita masing-masing saat ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang tahu semuanya itu. Dan Tuhan juga tahu apa yang sedang Bapak Ibu lakukan di keluarga Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Yosua memberikan warisan nilai yang baik, mendidik untuk mengambil keputusan yang benar, untuk mengambil keputusan yang tepat. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan kalimat yang sangat penting yang dinyatakan Yosua di depan bangsa Israel. Kalimat yang menyeratkan sebuah keputusan yang tegas, keputusan yang tegas yang dibuat oleh Yosua untuk tetap menyembah Allah Israel di tengah-tengah pilihan beribadah kepada ilah-ilah lain yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Keputusan untuk tetap beribadah dan menyembah kepada Tuhan artinya dia selalu memihak kepada Tuhan Allah, selalu mencari Allah dengan segenap hati. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, kemudian keputusan untuk tetap beribadah dan menyembah kepada Allah artinya mengikut Allah dengan sepenuh hati. Bilangan 14 ayat 20 di sana dikatakan, Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Bilangan 6 ayat 5. Bangsa Israel berkata dalam Yosua 24 ayat 16, jauhkanlah dari kami untuk meninggalkan Tuhan. Kemudian ayat 21 dikatakan tidak. Mereka berkata tidak, kami hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Jadi di sini ada sebuah keputusan, ada sebuah ketegasan bahwa bangsa Israel akan tetap terus beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai generasi-generasi penerus, mari kita juga akan terus beribadah dan menyembah kepada Tuhan saja. Jiwa yang besar dapat dimulai dari ketegasan setiap pribadi kita bersikap yang diajarkan dan dilatih di banyak kesempatan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat kita harus ambil sebuah keputusan, ketegasan untuk bersikap, untuk terus menyembah dan beribadah kepada Tuhan dalam setiap kesempatan. Di dalam ayat yang ke-24, kepada Tuhan Allah saja kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua, umat pilihan Tuhan, dan kepada kita sebagai orang tua, ayah, ibu, calon ayah, calon ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, untuk menerima warisan iman dari Yosua tentang nilai-nilai yang baik. Sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita selalu siap untuk dididik dengan firman Tuhan, untuk tulus dan setia beribadah dan bisa mengambil keputusan yang benar, sehingga kita mempunyai hati yang berjiwa besar dan
hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang tua, mari kita mendidik anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai generasi penerus kita, hanya dengan firman Tuhan sebagai jalan kebenaran, mendidik untuk tulus dan beribadah kepada Tuhan, mendidik untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, sehingga generasi penerus kita menjadi anak yang berjiwa besar, anak yang mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, anak yang diberkati Tuhan dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini. Ora bakaya sikara lama-lama ya sikara. Ora bakaya sikara lama-lama ya shankara. Hiara lama-lama ya sikara lama-lama ya sikara lama-lama kaya. Ora takaya lama ya sikara lama-lama ya sikara. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Sungguh kami, oh Tuhan, menerima nasihat yang luar biasa. Kami boleh menerima pemahaman firman Tuhan, kami boleh menerima kekuatan, kami boleh menerima keteguhan dari firman saat ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi kami Tuhan, sebagai umat-umat pilihan-Mu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, mari Tuhan, Engkau akan bangkitkan generasi-generasi yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau memampukan kepada setiap kami sebagai orang tua untuk mengasihi dan mendidik anak-anak mereka di jalan Tuhan, anak-anak kami di jalan Tuhan. Tuhan, biar jadikan Tuhan generasi-generasi muda juga untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka dari rancangan-rancangan si jahat. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para generasi saat-saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Engkau yang akan memegang masa depan mereka, Tuhan yang akan, oh Tuhan, melindungi, yang akan menyelamatkan generasi-generasi penerus di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tanamkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita, keselamatan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.